Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sauma Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dibanggakan dan surga-surga ada di telapak kaki ibu. Walaupun kaki nak rorombeheun, tetap surga ada di telapak kaki ibu. Walaupun sajajar, tetap surga ada di telapak kaki ibu. Bapak-bapak rek kumaha gede perutna, tidak ada rahimnya, eueuh surgaan dina telapak kakinya. Kenapa kita datang ke masjid? Tadi hujan lumayan, ya. Dan setiap subuh ini hujan besar, ya. Padahal Ramadan itu armada panas, ya. Dulu itu kebanyakan musim panas memang Ramadan itu. Sekarang sudah musimnya sangat ekstrim berubah, ya. Yang sakit batuk pilek sekarang ini banyak sekali, ya. Jadi inilah, ya, bahwa kita dihadapkan kepada sebuah alam yang orang-orang yang memprediksi setiap hari saja sudah nggak bisa. Hese ayeuna mah ilmuna ilmu naon ya, BMKG itu susah katanya gitu, ya. Artinya apa? Tidak ada yang menandingi kehebatan Allah. Rek pinter, rek profesor, rek naon, rek ngejejer eta gelar moal aya yang menandingi kehebatan Allah. Inilah kita sedang disiram tadi. Temanya begitu canggih dari Pak Imron ini, karena hanya Masjid Nurul Jamil yang selalu minta judul begitu kan, karena kalau bentrok judul biasanya sok garlut gitu, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita ini setelah Isya itu memang, ya, mendengar tausiah walaupun sebentar. Karena memang di sini ditulis ada peraturan dulu, tata tertib Masjid Nurul Jamil. Imam tarawih sampai dengan ceramah hanya sampai jam 8.30. Apabila lebih maka jamaah pada pulang duluan. Ini ditulis oleh Pak Imron. Jadi luar biasa di Nurul Jamil ini paling beda dari masjid yang lain. Berarti kita sudah 30 tahun Pak Imron. Ini Masjid Nurul Jamil itu miladnya 30 tahun, Bu. Jadi simkuring dengan Pak Imron, ada satu lagi, ya, tapi sakit seteruk, ya. Kasihan, ya. Dan sesepuhnya Bapak yang sedang duduk, ya, di kursi itu sesepuhnya tidak ada lagi, ya Pak Imron, ya, sesepuhnya sudah ngantunkeun. Bapak tong makan ngantunkeun yang kayak sakedap deui baju. Jadi hidup itu harus dinikmati gitu, ya. Makanya mari kita dalam waktu sejenak ini coba kita teropong. Tadi dikatakan kemarin kita panas-panas politik begitu, ya. Sampai ketua TPS maut gitu, ya. Anu presiden bakur ketua TPS nu maut rugi-rugi teuing gitu. Jadi digaji 1 juta. Pajakna sabaraha beak begitu, ya. Ada juga, ya, anggota TPS masuk ke rumah sakit jiwa, ya. Batur jadi caleg manehna anu gelo, kan agak susah gitu, ya. Di sini bahwa faktor iman itu hal yang penting, ya. Komo caleg-caleg mah sekarang sudah antri daftar di rumah sakit jiwa, hutang 2 miliar kumaha dibayarna urang tuh jadi Gusti gitu kan. Jadi kalau orientasinya mencari duit, ya gelo. Tetapi kalau orientasinya ingin berbakti pada negara, hoyong masyarakat, upami abdi jadi legislatif, abdi mah hoyong
gitu, ngaspal jalan tiap poe gitu kan, beas dibagikan kepada yang memilih kami gitu kan ya. Tapi memang janji mah begitu, janji nama kabeh dina panggung tinggal ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hayang gelang sabaragram diberek ku aing begitu kan. Janjinya sudah dewan bolora sombongnya minta ampun gitu ya Pak Dewan. Wah, tinggali acan. Ya ini ya. Makanya ini panas sampai sekarang masih panas kan, hareeng ya. Untung tersetruk oge pemilu kamari gitu ya. Nanti di MK akan perangnya rame ini. Belum berhenti ramenya ini. Ya, apalagi ada mantan ketua MK. Kan itu bukti-buktinya dia bisa kuat karena beliau adalah pengalaman besar di MK. Jadi pasya terus orang ayeuna teh. Oleh karena itu turunlah Ramadan. Ya marhaban Ramadan, selamat datang Ramadan. Iya di Indonesia pas ya wae Gusti, loba anu teu bale Gusti, loba anu curang Gusti, turunkan rahmatmu kan begitu. Nah, ini kalau kita ini rahmat Allah, maka tidak mungkin kita ini curang. Karena Allah saja begitu Rahman dan Rahim kepada kita. Orang-orang yang mengerti tentang iman, tentang ketakwaan, tidak mungkin dia menyakiti hati orang lain. Ingin berbuat salah itu, wah nggak mau saya berbuat salah, lurus saja dia. Saya pernah ngobrol di Jakarta, dia resign dari sebuah instansi, ya masih muda dia. Memang dia hidupnya dari mulai SD di pesantren. Pas kerja ya PNS, selalu hampir setiap hari di mejanya itu ada uang sogokan setiap hari. Ya. Terus dikumpulkan bisa ya ke Mekah umroh 50 kali gitu ya. Dia nggak, ini apa? Uang apa ini? Tidak ada juntrungannya. Ya kan? Jadi uang sogokan gitu. Ar-rasi wal murtasi finnar, daripada kami disogok setiap hari, lebih baik kami keluar saja dan mengundurkan diri. Loh, orang yang imannya hebat itu nggak mau sedikit pun uangnya itu ada yang kotor kan gitu. Ini yang dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat turun kepada orang itu, kasih sayangnya ada dalam hatinya. Gusti, simkuring tidak mungkin memberikan makan kepada anak istri kami dari yang haram kan itu. Makanya bulan puasa itu kenapa kasih sayang Allah itu cepat sekali kepada kita ya Pak ya. Oh nikmat. Tadi geus ngajejer aya tahu, aya tempe, padahal bahanna eta kene, aya cilok, aya cireng tina aci sawanana. Naon bedana jeung iPhone? Naon bedanya jeung lem takong? Semuanya kenapa kok kita bisa beli ini pada baheula mah teh Ramadan mah meuli teh hese-hese acan kan gitu ya. Ada yang tidak bisa dikejar oleh rasio kita. Kenapa? Karena di situ al-awal rahmat, kasih sayangku kepadamu semuanya aku turunkan semuanya wahai ibu-ibu. Coba ibu-ibu sekalian nanti Bu saat Ramadan sok ibu masak jam 3. Sok cek tatangga eta si ibu eta kunaon nya kudu dibawa ke rumah sakit jam 3 geus masak gandeng ibu. Ya. Tapi karena rahmatnya turun dari Allah, semua ibu-ibu jam 3 masak sadayana. Ketika itu mata juga sebenta-benta acan, untung sangu teh pahili jeung serah misalnya. Teh pahili jeung batu eta dipasak. Kenapa? Rahmat Allah itu dahsyatnya minta ampun. Makanya sebenarnya Ramadan itu ingin menghadirkan rahmat Allah itu bukan hanya 1 bulan. 11 bulan itu rahmat Allah ke rumah tangga kita akan datang kalau kitanya ibadah dengan sebenar-benarnya kan gitu ya. Taraweh tiasa Gusti abdi tiasa taraweh jaba hujan jaba ieu perut Gusti rada berat ya Allah tadi sagala dilebetkeun ku abdi ya Rabbi. Aya kolak cau, aya goreng pisang padahal eta keneh Gusti ku abdi dituang ya Allah. Aya comro jeung misro babaturan karena kene ku abdi sagala-galana dihasupkeun Gusti. Berat Gusti salarasna tuangan ieu teh. Tapi kunaon urang masih bisa ka masjid? Rahmat Allah itu muncul kepada kita semuanya. Hayang we menuju kebaikan. Nah ini kan, kalau ini dibina sampai nanti setelah Ramadan, wah
Tidak ada keluarga Islam itu bunuh diri. Mau Ramadan di Jakarta, yang budak-budak kena diciuman heula budak, yuk orang bunuh diri babarengan berjamaah, dah bunuh diri berjamaah mah di pahala 27. HP-na dikumpulkeun. Laloncatan ti luhur loteng, gejebuk-jebuk mararawat kabehanana. Coba bayangkan oleh kita. Tidak ada iman di situ. Hadirin hamba-hamba Allah, dengan tema ini saya mencoba mengambil sebuah hikmah dari perjalanan yang dikatakan sahabat Rasul Abu Talhah. Abu Talhah ini kebiasaan saumnya tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya. Dia meninggalkan saum hanya apabila sakit atau di hari-hari yang memang diharamkan untuk saum. Coba, dahsyatnya minta ampun ya. Lantas sudah tua pun dia selalu berjihad di jalan Allah. Sampai anak-anaknya protes, bapak teh geus kolot, geus cicing we. Eta netepan geus make kursi-kursi aja nanaonan eta puasa. Kenapa engkau berjihad begitu berat? Engkau ikut perang Badar, engkau ikut perang Uhud, engkau ikut perang Hunain. Coba apa kata Abu Talhah? Kalau Abu Talhah Ramana Kang Imran almarhum, mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang terbaik di kuburnya gitu ya. Karena kami Pak Imron, Pak Toha itu 3 sekawan dulu ketika sama-sama merintis ya dengan adik-adik kami. Jadi saya ingat ya, Pak Toha itu saya ingat. Ya, beliau soleh, beliau baik ya. Semua yang di Nurul Jamil, Pak Hasan, Pak Sulaiman, Pak Wahyu ya, semua yang meninggal semuanya soleh semuanya. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di alam kubur yang terbaik bagi mereka. Hadirin hamba-hamba Allah, coba bayangkan perang dia ketika Badar, kemenangan besar umat Islam. Abu Talhah dalam keadaan saum dia bisa membunuh 20 orang kaum kafir. Gila dahsyat, udah tua dia. Jadi orang yang saum itu dia cerdas, dia itu soleh, dia itu tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain sedikit pun nggak ada. Sok ibu, mama nih mama soleh-soleh teh cek anak nate kan keur puasa neng, puasa mah kudu soleh. Aring ke geus lebaran ku mama nya sigan mah lebaran biasa deui. Nah ini yang tidak boleh kita. Justru sebenarnya buahnya dari saum itu adalah 11 bulan ke depan. Itu bisakah kita istiqomah seperti hari ini? Sekarang kita bisa tarawih, nanti tahajud. Pak, orang tahajud kayaknya. Bari munfarid mangga, bari berjamaah jeung papah mangga, sok tahajud. Disitulah jadi yang dikatakan oleh Nabi, baiti rumahmu baiti jannati, itu adalah nawirul Quran tartila. Di situ ada bacaan Quran, kata Nabi. Wa aqimis shalah, di situ suami istri salat dengan tekun, sujud dengan sebaik-baiknya. Maka kata si mama papa teh tahajud tiap wengi, alhamdulillah. Eta artos teh aya wae Pak, ari bapak di mana artos teh aya wae. Tahajud mama, saeutik korupsi mama, tantong nu korupsi mantap. Jadi kalau kita harus seorang istri yang soleha adalah istri yang curiga. Ketika suaminya membawa uang banyak-banyak teuing, kita harus buntung atau taruh, karena sekarang ini kan korupsi itu kan bisikan dan desakan dari istrinya. Ini Abu Talhah luar biasa ketika itu, sampai dia matinya ketika dia mau perang. Coba, ketika dia mau perang. Dan yang paling istiqomah dalam perang Uhud kan kita tahu kita hancur ketika itu kan apa? Annama amwalukum, diuji oleh harta rampasan perang kan. Kata Rasul, eta antepkeun harta rampasan perang. Ketika dia mengambil harta batu, ditembak kabehanana, dipanah, mati semuanya. Abu Talhah enggak. Saum mengendalikan hawa nafsunya. Makanya ketika dia meninggal dunia ini, orang yang rajin saum itu, sahabatnya mencari tempat kuburan, tidak ada. Ke pulau ini tidak ada tempat kuburan. Jadi Abu Talhah itu dikuburnya lambat, sampai 7 hari. Tapi kita lihat dalam tarikh, jasadnya Abu Talhah itu wangi, Bu. Wangi jasadnya Abu Talhah itu.
lebih wangi dari parfum ibu-ibu dari Prancis dan Simpang Dago, jauhnya minta ampun. Kenapa itu? Rahmat Allah kepada orang-orang yang terpilih. Anu maut wage harum, komo anu teu maut, kan gitu. Jadi mari kita dinginkan hati dan pikiran kita, ya Rabbana ya Karim. Bawalah negara kami ini kepada negara yang baldah thayyibah warabun ghafur. Yang pejabatnya tidak hanya mengejar kekuasaan, pejabatnya tidak dinasti, pejabatnya tidak maling wae ya Gusti. Di sini kata Allah, Anda sujud dan ruku di hadapan Allah. Tidak ada yang paling hebat kecuali kehebatan aku, kata Allah. Ibu-ibu sekalian, semua doa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, ketika baru masuk Ramadan kemarin, Bu, kata Pak Imron tadi, sudah 5 hari sekarang kita nggak kerasa. Sebulan itu nggak kerasa. Kamu udah hutang sebulan kerasa. Ini nggak kerasa. Apabila belum minta maaf sesama manusia, masih ada waktu Bu, minta maaf segera. Karena kalau tidak kita minta maaf dengan sesama manusia, sayang tarawih kita tidak diterima oleh Allah. Sayang sedekah kita tidak diterima oleh Allah, tahajud kita tidak diterima oleh Allah. Mari kita bebaskan dosa-dosa ini. Tidak ada lain, orang-orang yang saumnya mabrur, saumnya tatakun, tidak ada lain, kata Allah. Rahmat Allah di ujungnya kan itkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kisah Tolhah itu menginspirasi kita semuanya bahwa kedekatan dengan Allah akan merubah sikap kita menjadi orang-orang yang tawadu. Kita punya pemimpin masing-masing, apakah di kampus, di kantor, atau di perusahaan. Pemimpin yang rajin ibadah, pemimpin yang suka tahajud, fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudan. Pemimpinnya itu sumayah. Pemimpin yang ibadahnya lekat itu pemimpinnya sangat baik hati. Selalu ditanya kita bagaimana keluarganya, di mana di rumah, apakah nasi masih ada, beas mahal seperti ini. Pemimpin yang baik, dia berikan berasnya, dia berikan uangnya, tidak pernah dia egois apapun. Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kalimat yang paling indah. Apabila mencari Nabi Muhammad, carilah di tempat-tempat yang kumuh. Carilah Nabi Muhammad di tempat-tempat kaum miskin, kaum duafa. Dahsyat kita. Ya, kita kan bangga. Di mana sekarang? Ini saya sekarang di hotel bintang 5. Oh, gaya gitu ya. Padahal bintang 5 teh bintang ditulis 5 ya, padahal ke di WC. Ini hadirin hamba-hamba Allah. Kita terkadang sombong di hadapan Allah. Mudah-mudahan Ramadan membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat drastis terhadap akhlak-akhlak kita. Mudah-mudahan para pendiri Nurul Jamil oleh Allah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus DKM. Saya 30 tahun masih bisa berdiri di hadapan jamaah sekalian. Walaupun jamaahnya pasti sudah berganti-ganti. Ya, ini berganti-ganti semuanya. Jadi saya 30 tahun di sini, sekarang usia 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah usia 63 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dedi Effendi oleh Allah masih nggak tahu berapa menit dan berapa detik lagi diberi usia oleh Allah, kita tidak tahu. Oleh karena itu mari kita sama-sama jalin silaturahim dengan sebaik-baiknya. Hanya itu saja, karena di sini udah ada nyala merah karena sampai 8:30 itu adalah tarawih bersama-sama. Hanya di Nurul Jamil saja saya keliling kemana-mana yang menggunakan formasi 2-2-2-1, sedangkan Persib 3-3-4 sehingga menang dengan Persikabo. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.